Shalom. Tuhan berkati kita sekalian. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu ikat satukan kami. Ikat satukan kami. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-10, firman Allah kita baca bersama-sama. 1 Korintus atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, di pasal yang pertama, dan di ayat yang ke-10 kita akan membacanya bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, 2-3. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Korintus diawali dengan keprihatinan Rasul Paulus atas terjadinya perpecahan. Boleh dibantu? Enggak. Sorry. Perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus di masa yang lalu, yaitu terjadinya pengidolan daripada para pemimpin di masa lalu. Ada orang yang mengunggulkan pemimpin A, ada orang yang mengunggulkan pemimpin B. Mereka mengidolakan si pemimpin ini, mereka fanatik terhadap sebuah pemimpinnya, dan mereka kemudian mulai memisahkan diri, mengelompokkan kepada apa yang menurut pemimpin yang mereka idolakan tadi. Nah, pengidolaan pemimpin, tokoh agama, pendeta sudah terjadi sejak masa yang lalu dan masih tetap berlangsung hingga masa sekarang ini. Tidak jarang orang-orang Kristen yang masih tetap seperti itu, bahkan mereka begitu fanatik untuk mengikuti seorang hamba Tuhan, mereka bisa pergi di mana hamba Tuhan itu ada, mereka bisa berbuat apapun juga demi hamba Tuhan itu. Dan memang bahayanya ketika seorang mengidolakan manusia, dan ketika manusia yang tidak sempurna itu bisa terjadi sesuatu, maka bisa menggoncangkan pengikut-pengikutnya. Nah, di waktu yang lalu itu telah terjadi pengelompokan orang Kristen, orang percaya. Nah, menurut laporan daripada keluarga Klu adalah seorang wanita Yahudi yang dimana pada waktu itu berasal di Korintus. Dia melaporkan keluarganya kepada Rasul Paulus apa yang telah terjadi di jemaat Korintus itu. Dan ternyata di jemaat itu ada 4 golongan yang terjadi. Yang pertama adalah orang-orang yang mengelompokkan diri kepada kelompoknya Apolos. Ada orang yang mengelompokkan dirinya mengidolakan Kefas atau Petrus. Ada lagi juga yang menjadi pengikutnya Paulus. Tapi ada juga satu kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok atau pengikut Kristus. Nah, kelompok-kelompok ini tentunya terdiri dari beberapa orang yang memang memisahkan dirinya. Untuk kelompok Apolos ini para filsuf, orang-orang pandai yang punya pandangan-pandangan Yunani. Begitu. Orang-orang non-Yahudi. Nah, kelompok orangnya yang masuk ke dalam kelompoknya Kefas atau Petrus adalah orang-orang Yahudi. Dan khususnya banyak yang berada atau berasal dari Palestina. Dan orang-orang ini sangat mengagumi Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus yang dipandang sebagai pendiri jemaat Batu Karang begitu. Sementara kelompok yang ada di kelompoknya Petrus atau Kefas ini, dia tidak terlalu mempercayai tokoh yang bernama Paulus. Paulus dianggapnya ini bukan murid Kristus. Tidak termasuk dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ini kelihatannya enggak seharusnya disebut juga rasul. Begitu. Kemudian juga ada kelompok yang masuk ke dalam kelompoknya Paulus. Yang memang panggilan kehidupan pelayanannya secara khusus untuk kelompok orang-orang yang non-Yahudi. Nah, orang-orang yang non-Yahudi ini masuk ke dalam kelompoknya Rasul Paulus. Namun kelompok orang-orang non-Yahudi itu sendiri
juga tidak bersatu, tidak menjadi orang yang solid begitu ya. Di dalam kekristenan kita lihat sejarah Kristen kenapa terjadi adanya sekarang Kristen yang disebut dengan Katolik dan kemudian dengan Protestan begitu ya. Jadi ada sejarah perjalanan gereja, perjalanan kekristenan begitu. Dan itu bisa terjadi seperti halnya yang memang sudah pernah terjadi di masa yang lampau, bahkan di masa yang kini. Nah, di jemaat yang non-Yahudi itu sendiri yang ikut Paulus, tidak bersatu padu semuanya sama. Ada yang tetap kepengen ikut Paulus, ada yang kepengen ikut Apolos juga begitu. Jadi di antara orang-orang yang non-Yahudi tadi terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Nah, Rasul Paulus biasanya hamba Tuhan, semakin dia tinggi pengikutnya semakin banyak. Tetapi semakin tinggi juga bersama dengan itu gangguan cobaannya semakin tinggi. Nah, cobaan yang paling berat buat hamba Tuhan yang paling biasanya sering terjadi juga adalah biasanya mulai terjadi kesombongan rohani. Mulai mencari kemuliaan diri sendiri, bangga dengan pengikut yang besar, ya, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi tantangan yang sangat besar buat hamba Tuhan yang demikian. Bagaimana bisa mempertahankan kemurniannya untuk tetap mengarahkan pengikut-pengikutnya kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Tidak bangga kalau dia menjadi orang yang diidolakan. Tetapi prihatin jika ada orang-orang yang mulai kemudian hanya melihat kepada dirinya, tetapi tidak lebih daripada kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus itu bahwa jangan sampai hal ini terjadi. Begitu. Jadi Paulus menekankan siapa sih Paulus itu, siapa aku ini, siapa sih Apolos itu begitu loh. Bahkan Paulus mengakui dirinya sendiri dengan segala kerendahan hati, menyadari tantangan yang besar ini bahwa aku ini loh orang berdosa, bahkan aku orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Dengan segala kerendahan hati Paulus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar kepada saya. Bukan sekarang saya hebat, banyak pengikut, orang kagum sama saya. Ada banyak karunia yang Tuhan beri kepada saya. Tetapi membuat saya menjadi kilaf dan mencuri kemuliaan Allah. Tetapi menyadari bahwa panggilan Tuhan buat saya ini, kasih karunia Tuhan buat saya ini sepatutnya membawa saya untuk bisa membawa orang-orang kepada Sang yang utama tadi. Jadi Rasul Paulus mau menekankan, yang paling penting itu bukan saya, bukan juga dia, si Apolos. Kalau saya seandainya itu cuma, umpamanya saya menanam, begitu, saya merintis begitu, ada orang yang moles cuma nyiram, begitu Apolos menyiram, tapi bukan karena saya, bukan juga karena Apolos, tapi yang utama adalah faktornya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang benar di akhir zaman ini juga perlu diwaspadai. Jikalau kita cuma mengagumi gereja, mengagumi kebesaran, kehebatan, dan lain sebagainya, jikalau kita menjadi Kristen yang akhir-akhir di masa sekarang ini, kemudian yang cuma mengutamakan demonstrasi, pentas, begitu, itu berbahaya. Begitu. Kalau kita juga menjadi Kristen yang suka ada hal-hal yang cuma menyenangkan diri sendiri dan tidak menyenangkan hati Tuhan dalam sebuah ibadah, itu juga bisa berbahaya. Akan menarik kita keluar dari yang sepatutnya kita kepada Tuhan. Kalau tadi kita nyanyi, mengiring Yesus itu keputusan kita. Bahwa orang-orang Kristen, di mana sih orang Kristen itu pertama kali disebut? Di Antioquia, ya. Kenapa dia disebut Kristen? Kenapa mereka disebut Kristen pada waktu itu? Sehingga timbul istilah Kristen tadi. Ya karena ini orang-orang yang menjadi pengikutnya Kristus, ajaran Kristus.
Jadi apa yang diajarkan oleh Kristus ini dan orang-orang yang mau mengikuti ajaran Tuhan ini, disebut ajaran Tuhan begitu, dia disebut, oh ini orang-orang Kristen. Jadi kekristenan kita itu nggak cuma jadi level up, jadi labelnya agama, tetapi menjadi sebuah predikat jati diri yang memang melekat pada orang-orang yang mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yang mau ikut Yesus. Bukan ikut pemimpin, bukan ikut gereja, tapi ikut Yesus. Jadi kita layak disebut Kristen jika kita memang hati kita, pikiran kita, jiwa kita, semua yang ada pada kita ini kagum kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan engkau. Akan engkaunya itu bukan orang. Akan engkau Yesus Tuhan. Kekaguman, kebanggaan, excitingnya kita itu kepada Tuhan. Bukan kepada orang. Kalau kita datang ibadah, saya datang ibadah pun karena saya exciting untuk ketemu Tuhan. Bukan ketemu orang saja. Ini yang sepatutnya demikian. Kalau saya nyanyi, kalau saya pelayanan, jadi segala sesuatu yang kita lakukan cuma karena kita mau lakukan demi Tuhan. Itu yang benar dan itu yang murni. Disitulah sesungguhnya seharusnya gereja ada. Gereja menjadi sebuah tempat wadah untuk membawa orang-orang mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Yang kemudian karena dia mengalami Kristus, maka dia berakar di dalam Kristus, dia bangga, dia idolakan Kristus, bukan yang lainnya. Semua sarana prasarana apapun dan hamba Tuhan menjadi mediator, fasilitator, perantara yang harusnya membawa, mengarahkan, membentuk orang untuk dapat datang sama Tuhan. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena yang namanya perpecahan bisa mengancam setiap komunitas, setiap orang. Baik hubungan kita pertemanan, baik komunitas kita di rumah, baik komunitas kita di tempat di kantor kita bekerja, komunitas kita di gereja ini, komunitas kita di mana kita berkomunitas berkumpul bersama. Dan salah satu strategi iblis yang paling ampuh adalah memecah belah, membuat orang salah paham, dan akhirnya nggak bisa terikat menjadi satu. Ada peribahasa yang berkata, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Jadi kelemahan orang itu ketika tidak lagi bisa bersatu. Gereja ini akan lambat pertumbuhannya, akan lambat kemajuannya jikalau kita ini belum mampu bisa diikat, disatukan dalam satu kesatuan yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Jadi sesungguhnya secara implisit Paulus menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan golongan di dalam Kristus. Kristus satu untuk semua, tidak terbagi-bagi menurut siapa yang memberitakan Injil. Di gereja ini tetap mempertahankan nilai yang diupayakan terus, yaitu kita tidak mau jemaat ini datang ke gereja karena hamba Tuhan. Jadi di sini tidak ada flyer yang menampilkan minggu depan pengkhotbahnya ini. Disiarkan di berita-berita, mari datang dengan pengkhotbah yang hebat seperti ini. Saudara datang karena pengkhotbah yang hebat, gereja ini terlebih Tuhan tidak bangga.
Saudara datang karena saudara mau datang dan ketemu Tuhan. Disitulah yang paling benar. Jadi hati, roh, jiwa, pikiran, segenap kehidupan kita sepatutnya jemaat di tempat ini. Ya satu, Yesus adalah idolaku. Yesus adalah pemimpinku. Yesus adalah gembalaku. Namun di dalam praktek kehidupan di dunia, di gereja memang ada perwakilan yang diwakilkan. Dan GB menganut pemerintahan, yaitu yang tertinggi pemimpinnya adalah gembala. Nah, gembala sebagai representasi perwakilan, tetapi gembala tidak sepatutnya menggantikan Yesus. Gembala membawa jemaat untuk ketemu Yesus, gembala membawa jemaat untuk mengidolakan Yesus, bukan dirinya. Nah, perpecahan itu bisa terjadi karena orang-orang yang mengidolakan pemimpinnya. Salah satu kelompok lain lagi, tadi kelompok yang saya sudah sebut apa? Ada kelompok pertama Apolos, kedua apa tadi? Kefas atau Petrus, ketiga Paulus, dan keempat Kristus. Nah, kelompok Kristus ini adalah kelompok orang-orang guru-guru palsu, ya, yang coba memberitakan Injil lain. Kalau di suratan Rasul Paulus juga mengingatkan supaya kamu terimanya Injil yang kami beritakan, yang murni nih. Jangan Injil dalam tanda petik Injil yang lain, berita yang disimpangkan. Sehingga banyak juga orang-orang yang lalu kemudian akhirnya menyimpang. Pelayan-pelayan tidak lagi murni melayani Tuhan, tetapi melayani dirinya sendiri. Hamba-hamba Tuhan tidak lagi membangun kerajaan Allah, tetapi membangun kerajaannya sendiri. Gereja-gereja sulit untuk bisa bersatu. Mereka bersaing, bahkan mengambil jemaat-jemaat yang memiliki kelemahan-kelemahan. Padahal seharusnya dalam tubuh Kristus tidaklah terpecah belah. Nah, pada tahun 1980 pernah terjadi sebuah peristiwa di mana mulai terjadi perpecahan yang nyata dalam sebuah gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia salah satu yang di Surabaya Ngagel Madia, ya, digembalakan oleh Yusuf Tios, dan waktu itu salah satu jemaat yang dominan, yang menonjol sekali, yang bernama Alex Tanusaputra, yang kemudian dengan dukungan dari kelompok jemaat yang lain, kagum akan tokoh yang satu jemaat ini yang sangat menonjol. Bahkan di rumahnya diadakan persekutuan dengan lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu baru, banyak dominan kepada lagu-lagu yang kemudian berkembang. Dan pada akhirnya dengan dukungan orang-orang tadi, kemudian dia memisahkan, mendirikan gereja lain. Tetap gereja Bethel, tetapi gereja yang lain yang kemudian pemimpin atau gembalanya adalah Alex Tanusaputra, mulai didirikan GBI dari Ngagel Madia pecah menjadi GBI Manyar. Kemudian berkembang pertama ada yang namanya GBI Betani, ya, gereja Betani. Dulu besar sekali GBI Betani. Terkenal dengan ciri khas pujian yang luar biasa. Diurapi Tuhan dengan pondok Daud, begitu. Makin besar sampai akhirnya kemudian mulai pecah. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatukan semua gereja Bethel Indonesia agar kiranya berkenan pesan Tuhan, turunkan semua merek gereja. GBA, GBB, GBC, kemudian beri nama cuma tetap Gereja Bethel Indonesia, cuma diimbuhi dengan nama jalan. Jalan GBI, Jalan Gunung Sari 7A, nomor 22, GBI, Jalan Hibrida, dan seterusnya. Tapi lambat laun, semua berjalan. Nah, kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang berpandangan lain. Terjadi perkembangan gereja, kekuatan gereja, aset gereja, harta benda gereja. Wah, kalau nanti seperti ini, dalam tata gereja, mungkin ada sentralisasi aset-aset gereja. Wah, kalau ini aset saya ada di situ, bagaimana nanti? Kemudian orang mulai memecahkan diri, mempertahankan namanya. Aku tidak setuju dengan yang begini. Maka tetaplah yang bertahan adalah salah satu di antaranya
adalah Betani, begitu. Juga ada yang perjamuan kudus itu siapa ya? Tiberias, ya Tiberias. Dulu GBI Tiberias. Sekarang menjadi sinode sendiri Tiberias, ya. Gereja GTI ya, Gereja Tiberias Indonesia. Begitu. Mulai pecah, begitu kan? Sekarang pun perpecahan mulai banyak terjadi, ya. Salah. Gak bisa dibilang salah juga, tetapi disayangkan. Sesuatu yang tadi menyatu menjadi sebuah kekuatan yang lebih, tapi harus terpecah. Sapu lidi yang tidak diikat, sapu lidi yang cuma menjadi lidi-lidi tunggal, atau cuma 2 batang, 3 batang, dibanding dengan sekelompok yang diikat, disatukan, tentu akan lebih efektif mengerjakan apapun yang bisa dan harus dikerjakan. Nah, Paulus mengirim surat ke jemaat Korintus ini agar masalah perpecahan, ancaman perpecahan ini bisa diselesaikan segera dengan memberi sebuah saran, tips, solusi supaya jangan terjadi perpecahan. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya pasal 1 ayat yang ke-10. Yaitu apa? Seia, sekata. Kemudian erat bersatu. Dan kemudian sehati, sepikir. Jadi untuk mengikat dan mempersatukan kita semua, maka 3 hal ini perlu ada dan penting untuk terjadi dalam sebuah komunitas. Apa makna yang bisa kita pahami dari hal ini, dari ayat ini yang saya ingin menambahi dengan sebuah pengertian. Yang pertama adalah seia sekata. Seia sekata dalam hidup kita berjemaat, dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu leget pantes begitu. Itu artinya bahwa yang harusnya itu kalau bicara seia sekata, yang keluar bahasa kita, yang keluar kata-kata kita dari semua orang ini yang kepalanya beda, pendapatnya beda, kehendaknya beda, cuma one word, satu kata tunggal. Kalau ditanya tentang sebuah hal, maka Leo akan berkata A. Yohan berkata A. Tata berkata A. Siska berkata A, ya, Pak Joni berkata A. Itu yang namanya single word, satu kata saja. Yang keluar cuma satu, seia sekata. Tapi kan sulit kenyataannya. Boro-boro komunitas yang lebih besar di gereja. Komunitas dalam keluarga aja kita bisa berbeda-beda. Komunitas di kantor juga bisa berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Ya kita bisa introspeksi diri. Kenapa saya bisa berbeda? Jadi tema yang berkata ikat satukan kami adalah sebuah permohonan supaya kita ini diikat, disatukan agar mampu bisa dalam sebuah komunitas gereja ini, komunitas di mana kita ada, itu mampu bisa menjadi satu kata yang keluar kepada yang lain. Nah ini sangat penting. Dengan kata lain, supaya bisa satu kata, maka perlu tercipta, terwujud yang namanya kesepakatan. Kesepakatan. Banyak orang gak bisa satu kata, seia sekata, karena kita gak sepakat. Ada orang-orang yang tetap mempertahankan pendapatnya. Ada orang-orang yang tetap berpikir dia yang paling benar. Ada orang-orang yang ingin memaksakan kamu yang harus berubah, bukan aku yang berubah. Sehingga sulit untuk bisa seia sekata.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri juga berdoa. Sebelum dia naik ke surga, bahkan sekarang pun dia tetap berdoa untuk selama-lamanya. Sampai akhirnya kita dipertemukan kembali nanti satu ketika dalam komunitas bersama dengan Yesus. Dia berdoa siang malam buat kita jemaat Tuhan. Yaitu Bapa, jadikan mereka satu. Sama seperti kita adalah satu. Ketika tiga pribadi berkumpul bersama untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang khusus agar dapat menyenangkan hati Tuhan, maka ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepakat. Sehingga keluarlah kalimat kata Kejadian 1 ayat yang ke-26, kata apa itu di situ dipakainya? Bukan saya, tapi siapa? Kita. Bisa nggak di jemaat ini, kalau nanti ada hal lain, bahwa semua jemaat siapapun, tua, muda, besar, kecil, bisa berkata juga kita. Artinya, apa yang saya ngomong, saudara akan ngomong hal yang sama kepada yang lain. Satu komando, keluar satu kata. Mungkin ketika kita terima, kita mengolah, nggak cocok. Akhirnya kita bisa berkata yang berbeda-beda. Untuk bisa kita tidak terjadi perpecahan, maka mari belajar seia sekata. Yang kedua, maka yang perlu buat kita lakukan seperti pesan Tuhan adalah erat bersatu. Oh iya, tadi ada satu hal yang penting. Ketika yang pertama sepakat, ketika terjadi kesepakatan dan berulang kali saya punya kepastian, keyakinan firman Allah, bahwa jika ada kesepakatan itu ada dua hal yang terjadi. Pasti terjadi. Yang pertama adalah kesepakatan itu sesuai dengan Matius 18 ayat 20. Jika ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Jadi kesepakatan sebuah gereja dari jemaatnya akan menghadirkan Tuhan dalam gereja itu. Kalau Tuhan dihadirkan, dia diizinkan jadi pemimpin, dia diizinkan untuk berkarya, dan semua ikut komandonya melalui kepemimpinan yang ada, maka akan jadi indah. Maka dikatakan disitulah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Yang kedua, kesepakatan itu bisa mendatangkan mujizat kasih karunia. Karena firman Tuhan yang menulis, jika 2 orang di dunia ini sepakat, satu kata, minta apapun juga, Bapa di surga akan mengabulkan. Jadi betapa begitu kuasanya kesepakatan itu seharusnya bisa diciptakan dalam sebuah komunitas. Karena dengan kesepakatan kita akan mengalami hadirat Tuhan, juga mengalami kasih karunia Tuhan. Yang kedua, erat bersatu. Erat bersatu dalam bahasa aslinya itu memiliki arti bahwa terikat satu sama lain. Dipadukan, disatukan, tak terpisahkan. Kesatuan yang erat dapat terwujud ketika masing-masing anggota jemaat itu tidak memandang perbedaan di antara mereka sebagai hal yang dapat memisahkan. Sebaliknya, perbedaan tersebut akan bisa dipakai menjadi media untuk saling melengkapi dan bukan untuk memisahkan. Jadi berbeda pendapat adalah hal yang wajar, boleh, benar, tidak salah.
Tapi masing-masing orang jika mempertahankan pendapatnya itulah yang keliru. Ingat yang pertama, seharusnya tercipta kesepakatan. Maka kita yang kedua harus tanamkan kita ini diumpamakan seperti tubuh. Di mana semua orang terdiri dari anggota-anggotanya. Satu tubuh menjadi satu kesatuan. Ketika satu tubuh ini erat bersatu, maka tangan ini harus menempel menjadi bagian dalam tubuh. Nggak bisa tangan ini memisahkan diri menurut kehendaknya keluar dari tubuh. Nah, jika kita punya konsep yang seperti Rasul Paulus tekankan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 sampai yang ke-27 tentang tubuh, satu tubuh, tetapi banyak anggota. Anggota-anggota tadi punya peran masing-masing. Nanti Pak An ini punya perannya apa begitu ya. Ya yang ini punya perannya apa begitu ya. Jadi masing-masing punya peran. Nah masing-masing dengan peran yang ada, dengan kekasan yang ada, dengan kapasitas kemampuan yang ada, tidak seharusnya dibenturkan satu sama lain, tapi bisa saling melengkapi dengan kesadaran aku ini adalah bagian di dalamnya. Nah ini yang saya mau tekankan. Gereja ini, jemaat ini masih belum sampai kepada tahap memiliki yang nama bahasa Inggrisnya sense of belonging. Artinya rasa memiliki bahasa Indonesianya. Kita belum merasa memiliki. Mulut ini yang ada ini, mulut saya ini seharusnya juga merasa bahwa aku memiliki tangan. Kalau aku memiliki tangan, maka tangan ini menjadi bagian yang akan menolong aku ketika aku kepengen makan. Begitu kan? Mana tangan? Tangannya kagak mau. Ya itu nganggap yang masuk lalat. Gitu kan? Tapi kan kalau ada tangan, oh iya. Satu sama lain ini kan seperti tubuh. Terikat satu sama lain. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit enggak? Ada tangan yang sakit, yang lain juga sakit. Itu yang namanya terikat. Terpadu erat bersatu. Enggak lu gue. Ya masalah lu, masalah gue. Ada orang yang sampai menikah pun kawin pisah harta. Gimana caranya? Kok bisa? Udah mau kawin tapi mau hartanya dipisah. Kenapa? Ya belum nyatu. Yang namanya dua jadi satu, itu satu kesatuan yang utuh. Yang nampak itu cuma satu. Kalau masih ada arsiran, ada logam, dua logam yang disatukan akan menjadi satu. Tidak kelihatan begini. Ada bagian-bagian yang masih kelihatan. Jika kita bersatu dengan Tuhan, juga menjadi satu. Yang nampak bukan diri kita, tapi Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Jadi kesatuan tidak identik dengan keseragaman, tapi kesatuan ketika masing-masing anggota bisa berperan sesuai dengan perannya, tetapi menyadari bahwa aku bagian dan aku tidak bisa lepas dari itu. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku karena bukan kaki, aku tidak membutuhkan kaki. Tangan tetap membutuhkan kaki. Mata tetap membutuhkan telinga. Mulut tetap membutuhkan telinga. Terkoneksinya yang namanya tuli bisu menggambarkan satu kesatuan yang paling baik. Biasanya orang yang tuli menjadi tuli bisu kan. Karena jarang mendengar. Nggak bisa berkata-kata, nggak tahu. Jadi seringkali orang suka disebut dia adalah paketnya tuli bisu tuli, begitu. Jadi satu kesatuan yang sama. Dan yang ketiga terakhir, yaitu bahwa kita diminta sehati sepikir. Untuk sehati sepikir ini yang paling berat juga.
Banyak orang punya database yang berbeda-beda. Saya sudah diketik database-nya ketika lahir, terbentuk dengan keluarga, dengan budaya di mana saya tinggal. Saya terbentuk dengan orang-orang di sekitar saya punya pola pikir yang terbentuk dari berbagai bidang. Dari berbagai aspek. Untuk bisa menyatukan satu hati. Sehati sepikir tadi, hati ini dari situ terpancar kehidupan kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ akan terpancar kehidupan. Jadi pancaran yang bisa kita tampilkan keluar, orang lain akan melihat jikalau hati kita berbeda satu dengan lain. Enggak sehati. Bagaimana Bapak bisa dimuliakan? Jadi sehati sepikir adalah hal yang diharapkan. Dalam terjemahan bahasa asli Yunani memiliki makna adalah bahwa adanya kesamaan, satu pikiran, satu hati. Satu dalam pertimbangan. Kalau saya berpikir dan mempertimbangkan sebuah persoalan atau sebuah hal, maka yang saya pikir sumbernya harus sama. Dan yang saya pertimbangkan sumbernya harus sama. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan. Selanjutnya dia berpesan kepada jemaat Korintus, ya, agar bisa engkau sehati sepikir, mari sumbernya sama. Yaitu kenakan pikirannya Kristus. Kenakan hati perasaannya Kristus. Jadi mari pakai pikiran Tuhan, mari pakai perasaan Tuhan. Jangan perasaan saya, jangan pikiran saya. Kalau masing-masing punya perasaan, ya kan ya, gue merasa begini, lu merasa begitu. Nggak ketemu kita. Kita pertahankan perasaan kita. Bahkan pendapat kita, pertimbangan kita. Menurut saya harusnya begini, yang dipertimbangkan begini, yang ini begini, dan sebagainya. Itulah sebabnya Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, ya, sebagai pesan kepada jemaat, ya, supaya dalam hidupmu bersama, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Bagaimana mau melakukan itu? Selanjutnya ada tips berikutnya. Yuk kosongkan pikiran, kosongkan diri makanya. Ya, Yesus itu yang adalah Allah yang maha mulia, yang luar biasa, nggak akan bisa mau tuh merendahkan dirinya, mati di kayu salib, kalau dia tidak mau mengosongkan diri itu. Jadi kuncinya kosongkan diri, kosongkan databasemu, kosongkan apa yang engkau rasa, engkau nilai, engkau yakini itu sebagai kebenaran, dan gunakan satu kebenaran saja. Satu kebenaran saja. Jadi maka diajar supaya dengan mengosongkan diri, itu merendahkan diri, mau belajar, mau diajar, mau dibentuk, bukan merasa udah pinter, udah merasa kayak apa, dan mempertahankan satu sama lainnya, pendapat masing-masing, sehingga kita nggak bisa bersatu. Jadi ikat satukan. Jadi kalau saya mau rangkum Prastu, yang pertama seia sekata, kedua erat bersatu, dan ketiga sehati sepikir. Konteks wujud yang Tuhan tetapkan sebenarnya adalah satu, bahwa engkau ini ditetapkan Tuhan masuk dalam keluarganya Allah. Sebagai keluarga Allah, kemudian bangunan Allah, sebagai keluarga Allah, maka kita sepatutnya itu satu kata. Sebagai tubuh, yang kedua erat bersatu, tak terpisahkan, dan yang juga sebagai bangunan Allah, rumah Allah, tembok ini terdiri dari batu bata, itu nggak bisa dipisahkan. Tubuh ini punya anggota, bangunan ini terdiri dari bata-bata, tidak bisa dipisahkan. Dia terikat satu sama lain menjadi bangunan yang indah. Dan yang ketiga, sehati sepikir, Allah tetapkan kita sebagai kawan sekerja Allah. Kamu adalah kawan sekerja Allah. Kamu bukan budak. Kamu diangkat levelnya sejajar.
Setiap kita ini kawan sekerja Allah. Kita sama kok levelnya. Teman-teman Allah. Karena itulah maka kita harus perlu kenakan pikiran dan perasaan Tuhan. Kira-kira kalau kita nggak menyatu, kalau kita nggak kerjasama, kalau kita nggak sama-sama bergotong royong, gimana ya rasanya Tuhan ya? Kalau itu semua konsep tadi ada pada kita, saya yakin ini modal pertama juga buat kita untuk bisa melangkah selanjutnya bagi gereja Betel Indonesia Gunung Sari yang dapat kasih karunia udah lebih dari setengah abad. Masih ada seperti sekarang. Tapi kita masih kurang. Kita masih seperti ini. Bahkan menurun. Harusnya bergerak maju. Terus maju, terus maju. Bukankah minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana supaya kemajuanmu nyata? Perlu kita menghasilkan buah-buah. Menghasilkan buah yang baik. Juga menghasilkan buah yang banyak. Ada banyak jiwa yang makin dimenangkan. Ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Enggak cuma aku, kamu. Ada sense of belonging, rasa memiliki. Di antara kita sebagai anggota keluarga, hari ini, siapa yang biasa duduk sebelah saya? Siapa mereka yang hari ini gak datang? Bagaimana keadaan mereka? Kenapa dia gak datang? Cari tahu, doakan. Ajak berikutnya. Kerajaan surga terbuka lebar. Kita jadi kawan-kawan sekerja Allah. Yesus mati. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Adakah orang-orang yang terpanggil untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Seperti dia sudah melakukannya buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri.